mencekam. Burung perkutut pembawa malapetaka. Kisah misteri ini saya dapatkan dari salah satu tamu ayah saya, di mana sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ayah saya itu berprofesi sebagai praktisi supranatural. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua, baik berupa like, komen, maupun subscribe. Semoga kebaikan teman-teman mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan, murah rezeki, dan panjang umur. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Di area Tanah Jawa, ada sebagian orang yang percaya bahwa burung perkutut memiliki energi spiritual tertentu. Karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung perkutut bisa memiliki tuah dan bermanfaat secara spiritual bagi kehidupan manusia itu sendiri. Secara manfaat, ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Dalam kisah misteri kali ini, saya akan membawakan pengalaman seseorang yang terkena efek negatif karena memelihara burung perkutut. Kisah ini terjadi di pelosok daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2013. Narasumber kita kali ini, kita sebut saja namanya Mas Poniman. Ini hanya nama samaran. Mas Poniman ini adalah tamu dari ayah saya. Kisah ini bermula pada hari Minggu pagi, yang secara penanggalan kalender Jawa adalah hari Minggu Kliwon. Di utara kota Yogyakarta ada pasar tradisional yang selalu ramai pada pasaran Kliwon. Di pasar ini banyak pedagang dan pengunjung, serta ada yang menjual hewan ternak dan burung. Mas Poniman sengaja datang ke pasar ini karena ada niat di hati ingin membeli burung perkutut untuk dijadikan hewan peliharaan. Mas Poniman memang sangat hobi memelihara burung, terutama burung perkutut. Pagi itu, pasar sangat ramai, dan Mas Poniman berjalan-jalan di blok pedagang burung. Di pojokan pasar ada pedagang burung langganannya. Beliau langsung datang menghampiri. Terlihat banyak sekali burung perkutut dalam satu kandang besar. Mas Poniman mulai mengamati burung-burung tersebut dengan seksama. Lalu, ia melihat ada satu ekor burung perkutut yang warnanya abu-abu gelap, bahkan hampir hitam. Hal ini terasa aneh karena biasanya burung perkutut berwarna abu-abu terang atau bergaris-garis hitam. Burung ini berwarna abu-abu gelap dengan garis putih dan matanya berwarna kuning terang. Dari sorot matanya terpancar hawa mistis yang kuat sekali. Mas Poniman merasa semakin tertarik dan seolah hatinya jatuh pada burung tersebut, ingin membelinya dan memeliharanya. Setelah tawar-menawar harga, akhirnya burung perkutut tersebut dibeli oleh Mas Poniman. Ia pun bergegas pulang dengan membawa burung tersebut. Selama perjalanan, Mas Poniman merasa seolah membawa beban berat di sepeda motornya. Jalannya terasa sangat pelan dan hati-hati, seperti membawa beban ratusan kilo. Sesampainya di rumah, Mas Poniman langsung memasukkan burung perkutut ke dalam sangkar dan menaruhnya di teras depan rumah. Waktu itu menunjukkan pukul 12 siang, dan suara azan zuhur mulai berkumandang. Ada keanehan yang terjadi saat itu. Burung perkutut yang baru saja dibeli terlihat gelisah dan tidak tenang begitu suara azan terdengar. Burung ini mengeluarkan suaranya dengan sangat keras dan merdu, seolah ingin menandingi suara azan zuhur yang berkumandang. Setelah suara azan selesai, burung tersebut berhenti bersuara dan kembali tenang di dalam sangkarnya.
Fenomena yang sama juga terjadi ketika suara azan asar berkumandang. Burung perkutut ini terdengar bersuara lagi dengan keras, seolah ingin menandingi suara azan asar. Setelah azan selesai, burung tersebut kembali tenang. Keanehan ini juga terjadi pada suara azan maghrib dan isya. Melihat fenomena ini, Mas Poniman merasa takut dan was-was. Ia merasakan bahwa burung perkutut ini bukanlah burung biasa. Ada energi negatif yang sangat kuat terpancar dari burung tersebut. Namun, Mas Poniman mencoba mengabaikan getaran aura negatif tersebut karena ia sudah terlanjur suka dengan burung perkutut itu. Waktu terus berjalan, dan pada hari Senin pagi, Mas Poniman mulai beraktivitas membuka toko sembakonya. Ia termasuk pedagang sukses dengan 3 toko sembako yang laris manis. Pada hari Senin itu, Mas Poniman memutuskan untuk menaruh burung perkutut di depan toko utama. Sangkar burung digantung di bawah plafon depan toko. Namun, ada situasi aneh yang terjadi. Biasanya, dari pukul 8 pagi hingga 5 sore, toko selalu ramai dengan pelanggan. Namun pada hari itu, tidak ada seorang pun yang berbelanja. Pelanggan yang datang pun terlihat bingung dan hanya menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu pergi tanpa masuk ke toko. Mas Poniman merasa sangat yakin bahwa sepinya toko tersebut disebabkan oleh burung perkutut yang ia pelihara. Pada hari Selasa pagi, Mas Poniman memutuskan untuk mencoba menaruh burung perkutut itu di salah satu cabang toko sembakonya yang ada di Jogja Selatan. Ia ingin membuktikan apakah burung perkutut itu memang penyebab toko sepi. Setelah toko dibuka, burung perkutut tersebut digantungkan di depan toko. Benar saja, kejadian aneh itu terulang. Tidak ada satupun pelanggan yang berbelanja di toko cabang tersebut. Kejadian ini sangat membingungkan dan Mas Poniman merasa yakin ada sesuatu yang salah dengan burung perkutut itu. Mas Poniman pun akhirnya menceritakan perihal burung perkutut tersebut kepada ayah saya. Dengan ilmu kebatinannya, ayah saya segera memeriksa burung itu. Setelah dilakukan pemeriksaan secara batin, ayah saya mendapatkan gambaran bahwa burung perkutut tersebut bukanlah burung biasa. Aura yang dipancarkan dari burung ini berwarna merah darah, dan di samping burung tersebut terlihat sosok ular hitam dengan garis-garis putih. Sorot matanya berwarna merah menyala. Melihat fenomena ini, ayah saya menyarankan agar Mas Poniman segera melepaskan burung tersebut di area dekat pantai selatan agar energi negatifnya hilang. Mas Poniman segera mengikuti saran tersebut dan pergi menuju pantai selatan untuk melepaskan burung perkutut. Alhamdulillah, setelah burung perkutut dilepaskan, usaha Mas Poniman berjalan lancar kembali dan tidak ada gangguan gaib atau supranatural yang mengganggu kehidupannya, dan cerita ini pun berakhir. Demikianlah kisah misteri saya kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah misteri ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Sampai jumpa kembali di kisah misteri lainnya minggu depan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.